Berikutnya adalah otot. Anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui di pertemuan pertama bahwa otot ini menempel pada rangka. Nah, tulang-tulang itu dapat bergerak itu karena adanya otot, ya. Sehingga otot ini kita sebut sebagai alat gerak aktif. Nah, nanti otot inilah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Otot itu kenapa bisa menggerakkan tulang-tulang? Karena otot mampu berkontraksi. Ketika otot berkontraksi, maka otot tersebut memendek. Nah, sehingga bagian-bagian tubuh dapat bergerak. Nah, anak-anak, untuk berikutnya agar kalian memahami, maka perhatikan tugas diskusi kelompok. Aktivitas 1.5 yaitu mengamati diameter otot. Silakan kalian buka buku cetaknya, kalian perhatikan apa instruksinya, dan kalian lakukan bersama teman satu kelompok. Untuk anggota kelompoknya akan Ibu bagikan di kelompok IPA kelas 8. Silakan diperhatikan kelompok-kelompok masing-masing kelompok nih. Untuk tugasnya, ini adalah tugas diskusi. Bagaimana kalian cara diskusinya? Silahkan kalian boleh melalui grup WA dengan teman satu kelompok, ataupun bisa dengan chat, ataupun dengan melakukan panggilan, video call, video group. Baru setelahnya kalian buatkan laporan hasil diskusinya. Cukup satu saja untuk setiap kelompok. Ya. Nah, nanti untuk tugas diskusi ini kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya, Selasa minggu depan. Berikutnya, anak-anak perhatikan di sini ada gambar otot yang terdapat pada lengan kalian, ya. Pada lengan kalian itu terdapat otot bisep yang di bagian atas dan otot trisep di bagian bawah. Anak-anak, ketika kalian menekukan lengan, ya, kalian rasakan otot bisep kalian itu terasa lebih besar, ya, lebih menggembung, ya. Mengapa? Karena otot bisep tersebut berkontraksi, sehingga ukuran ototnya lebih pendek. Nah, sedangkan ketika kalian meluruskan tangan, meluruskan lengan, maka otot bisep melakukan relaksasi. Kalian lihat ukuran otot bisep kalian itu, kalian rasakan itu lebih kecil, ya. Tidak menggembung seperti ketika kalian menggerakkan, menekukan lengan. Nah, otot bisep tersebut berelaksasi, di mana ukuran otot bisep tersebut lebih panjang atau otot-ototnya memanjang. Berikutnya anak-anak kita bahas untuk cara kerja otot. Nah, untuk otot-otot itu ada yang bekerja di bawah kesadaran, artinya dapat dikendalikan. Misal kalian menulis, ya, otot lengan kalian kendalikan untuk menulis. Kalian berjalan, maka otot-otot kaki itu kalian kendalikan untuk berjalan. Nah, selain itu ada juga otot-otot yang bekerja di luar kesadaran. Artinya, otot-otot tersebut bergerak tanpa dikendalikan oleh kita atau tidak dapat kita kendalikan. Misal, otot jantung. Kita tidak bisa mengendalikan otot jantung misalnya untuk bergerak, bekerja, atau berhenti. Ya, otot jantung tersebut akan terus bekerja sesuai dengan kehendaknya, ya, tidak dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa menyuruh otot jantung untuk berhenti atau menyuruh otot jantung untuk bergerak, ya, bekerja. Nah, berikutnya jaringan otot. Ada 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama adalah otot rangka, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot polos. Nah, apakah perbedaan dari ketiga jenis otot tersebut? Berikut adalah perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk bentuk, otot polos ini bentuknya polos, memiliki inti satu dan letaknya di tengah.
Sedangkan otot jantung, sel-sel ototnya bercabang, saling berhubungan satu dengan lainnya, memiliki inti satu di tengah. Sedangkan otot lurik, dia bentuknya ukuran selnya panjang dan memiliki banyak inti sel di tepi. Untuk serabut ototnya, untuk otot polos, dia tidak beraturan dan juga tidak berlurik, artinya tidak memiliki garis gelap terang. Sedangkan otot jantung, dia beraturan serabut ototnya dan juga berlurik. Otot lurik juga sama seperti otot jantung. Dia beraturan dan juga berlurik. Bagaimana gerakannya? Otot polos ini bergerak lambat. Namun dia mampu lama gerakannya. Sedangkan otot jantung, dia ritmis, artinya terus-menerus, dan juga gerakannya lama. Sedangkan otot lurik, dia adalah gerakannya cepat, namun tidak beraturan, dan juga dia tidak bertahan lama atau tidak mampu lama. Bagaimana kerja sarafnya? Nah, tadi kita mengenal ada dua cara kerja saraf. Ada yang di bawah kesadaran kita, ada yang di luar kesadaran kita. Nah, untuk otot polos dan otot jantung, mereka bekerja di luar kesadaran kita. Sedangkan otot lurik bekerja di bawah kesadaran kita. Artinya, otot lurik bekerja dikendalikan oleh kita. Nah, kontraksinya untuk otot polos ini tidak sadar, otot jantung juga tidak sadar, sedangkan otot lurik adalah sadar. Di mana terdapatnya otot polos? Ini ada di lambung, uterus, kantung urin, atau biasanya kita kenal pada organ-organ dalam. Sedangkan otot jantung, dia tentu terdapat di organ jantung. Sedangkan otot lurik ini terdapat paling banyak, yaitu di rangka. Nah, sehingga kita sebut otot lurik juga adalah otot rangka. Otot yang menempel pada rangka. Yang terakhir, anak-anak, untuk cara kerja otot. Selain tadi kita mengenal cara kerja otot yang dapat dikendalikan dan juga tidak dapat dikendalikan, berikutnya adalah cara kerja otot. Ada otot-otot yang bekerja berlawanan atau kita sebut dengan antagonis. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Ketika kalian menekuk lengan, maka otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot trisepnya berelaksasi. Sebaliknya, ketika kalian meluruskan lengan, maka otot bisepnya berelaksasi, otot trisepnya yang berkontraksi. Nah, selain itu, ada juga cara kerja otot-otot yang bersamaan, sinergis. Ya, ini contohnya adalah ketika kalian menengadahkan telapak tangan atau menelungkupkan telapak tangan. Di sana pasti ada otot-otot yang bekerja secara bersamaan, yaitu otot pronator teres dan juga pronator quadratus. Mereka akan bergerak bersamaan ketika kalian menelungkupkan tangan atau menengadahkan tangan. Anak-anak, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa disimak dengan baik-baik untuk materinya, dan juga kalian silahkan buatkan peta konsepnya di buku catatan kalian. Nanti catatan kalian silahkan dilaporkan dalam bentuk file, ya, boleh difoto, dan nanti kalian kirimkan ke folder tugas yang sudah disediakan. Nah, semoga videonya bermanfaat dan bermakna, ya, dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa.